Hai saudara-saudari Shalom, dimanapun Anda berada, salam kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Apa sih sebabnya kita memperingati tentang Yesus adalah Tuhan dan dia naik ke sorga? Itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah yang tak terjangkau, tak terlukiskan, tak terukur dengan segala pengetahuan manusia, tetapi dia nyatakan, dia buktikan lewat karya anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dia datang ke dunia ini dari sorga. Dan dia menyatakan lewat kasihnya, lewat bukti pengorbanannya. Sehingga dia genapi semua firman-Nya. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukannya, sekalipun dia nabi. Jadi harus dari sorga ke dunia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dia sudah genapi, dan dia disalib dengan tujuan supaya kita yang berdosa, pemberontak, keras hati, keras kepala, dan lain-lain sebagainya, telah diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Jalan damai menuju sorga. Jadi salib bukan kelemahan, salib adalah kekuatan orang percaya. Maka itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu dia bangkit. Dia menampakkan dirinya 500 pasang mata. Bahkan lebih. Bukankah 2-3 saksi itu baru dinyatakan sah? Ini 500 pasang mata. Bahkan lebih. Tuhan nyatakan. Dia bangkit. Dia benar-benar bangkit. Jadi apa yang harus kita ragukan lagi? Dan inilah makna ketika dia bangkit. Dia naik ke sorga dalam tubuh kemuliaan. Sehingga dia berkata pada waktu itu kepada banyak orang, termasuk murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka firman-Nya, segala sesuatu yang telah kusampaikan kepadamu. Artinya kita harus menjadi saksi. Karena Tuhan telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Kita hanya sementara di dunia ini. Kekal di sorga. Banyak tempat tinggal. Jadi jangan ragu, jangan takut kehabisan tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Sorga itu nyata. Firman Tuhan sudah berkata, sorga itu nyata. Seperti kita nginjek di bumi, demikian kita nginjek di sorga. Luar biasa indahnya, kemuliaannya. Dan yang kedua, makna kenaikan Yesus, dia curahkan rohnya bagi orang percaya. Hanya orang yang mau percaya, yang lahir baru, menerima karunia Tuhan, maka kita akan dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah. Dan jangan tolak yang namanya berbahasa roh atau berbahasa lidah. Karena itu karunia. Itu memang tidak didapatkan di bangku pendidikan. Tetapi ketika kita minta, maka karunia roh itu akan diberikan kepada siapa yang Tuhan mau berikan. Jadi minta saja. Karunia roh, karunia berbahasa lidah, dan juga ada karunia yang dapat mengartikannya. Minta. Jangan takut. Ini bukan ajaran hanya karismatik, tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, Roh Kudus selalu ada bagi kita. Dia akan memberkati kita, dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi, ingatlah apapun keadaan kita, sesulit, sesakit,
teraniaya sekalipun karena nama Kristus, jangan mundur. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan murtad. Karena Tuhan sudah nyatakan Dia telah menggenapi lewat salibnya. Dia telah menampakkan dirinya. Kalau Dia sudah bangkit, Dia benar-benar bangkit. Dan Dia naik ke sorga, dilihat banyak orang. Dan Dia akan turun kembali seperti kita naik. Seperti kita melihat Dia naik ke sorga. Tapi sebelum Dia turun menjemput kita orang percaya, tentu Dia mencurahkan Roh-Nya supaya kita dituntun terus dalam kebenaran firman-Nya. Manusia tidak sanggup melakukannya, harus ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan kita meresponi dalam hidup ini. Jadi semangat terus, ikut Tuhan, maju terus. Tuhan memberkati. Shalom.